Sampai juga kita ke episode terakhir, yaitu episode 10. Joe merasa senang akan masa depannya. Ia dan Marianne berencana memulai hidup baru di Prancis bersama, seperti yang selalu ia impikan. Yang perlu Joe urus sekarang adalah mengurus tubuh Theo dan kabur diam-diam dari Love. Ketika Joe datang membungkus jasad Theo dengan terpal, ternyata Theo bergerak. Theo belum meninggal. Joe pun membukakan terpalnya dan bertanya pada Theo kenapa Love melakukan ini padanya, sambil berkata dalam hati betapa malangnya pemuda ini. Karena kasihan, Joe mengirimnya ke rumah sakit. Sementara itu, Love menemukan baju kaos Joe yang berlumur darah di tong sampah rumahnya. Dan ketika ia di toko, ia mendengar bahwa Ryan, mantan suami Marianne, meninggal karena dirampok. Dan Love dengan instingnya langsung tahu bahwa Joe lah yang membunuhnya. Ia tahu kalau suaminya itu berselingkuh. Di rumah, ia pun sudah menyiapkan makan malam dan mengajak Joe bicara. Love bertanya tentang Marianne dan diamnya Joe adalah pengakuan yang ia butuhkan. Joe kemudian mengucapkan 4 kata berbahaya. Love, aku ingin bercerai. Tangisan Henry memecah ketegangan, dan ketika Love pergi untuk menenangkannya, Joe mengambil pisau di meja. Tapi Love sudah mengolesi gagang pisau dengan aconite, yaitu obat lumpuh yang ia gunakan untuk membunuh suami pertamanya. Ini merupakan bagian dari rencana Love. Joe tidak akan terpapar aconite jika ia tidak mengambil pisau itu. Sekarang apa boleh buat? Joe menjadi lumpuh sementara. Love lalu membuka kunci ponsel Joe, mengirim pesan ke Marianne menyuruhnya mampir ke rumah karena ada hal yang mendesak. Sementara menunggu, Love pergi mengantarkan pesanan kue sebentar. Saat dia pergi, Matthew menerobos rumah mereka, mencari Theo yang tidak berkabar. Matthew menghampiri Joe yang tergeletak di lantai dan menanyakan di mana Theo. Joe memberikan isyarat untuk membuka handphonenya. Ada histori yang memberitahu bahwa Theo ada di rumah sakit. Matthew pun pergi dan membiarkan Joe. Tidak ingin ikut campur karena Joe melarangnya menelpon polisi. Love kembali ke rumah, dan tak berapa lama Marianne juga sampai di sana. Love mengajaknya masuk untuk membicarakan masalahnya dan Joe. Marianne yang beritikat baik pun masuk. Di sini ia tidak tahu bahwa Love sedang menyembunyikan garpu tajam di belakang tubuhnya. Love berkata kenapa Marianne berhubungan dengan Joe. Lalu Marianne menjelaskan kalau Joe berkata bahwa mereka sudah berpisah. Love lalu memberitahu bahwa Joe yang membunuh Ryan karena terobsesi dengannya. Tiba-tiba Juliet, putri Marianne, datang ingin buang air kecil. Love pun mempersilahkannya. Dan karena ini, Love mengurungkan niatnya membunuh Marianne. Ia berkata Marianne perlu pergi dari Joe, karena Joe berbahaya. Namun yang tak Love duga, Marianne berkata kenapa Love juga tidak pergi saja dari Joe. Ia berhak dapat yang lebih baik. Setelah itu, Marianne pun pulang. Di sini Love tahu kenapa Joe sangat menyukai Marianne yang memang sangat-sangat baik. Love mendekati Joe dan ingin menyerangnya. Namun Joe selangkah lebih maju dari Love. Ketika Joe menyadari bahwa Love menanam wolfsbane alias aconite di kebunnya, dia meriset apa penawarnya dan telah meminum penawar itu sebelum makan malam. Dan kini ia melawan balik dengan menyuntikkan sejumlah dosis aconite yang cukup untuk menghilangkan nyawa. Dengan nafas sekarat, Love berkata bahwa Joe dan dirinya cocok untuk satu sama lain, tapi buruk untuk Henry, dan Henry akan tahu siapa Joe sebenarnya. Kilas balik tentang masa lalu Joe, di mana ia menyesal karena tidak melakukan hal lebih untuk melindungi perawat kesayangannya Fiona dari kekasihnya yang kasar, seperti mendorong pria itu dari tangga. Kini Fiona tak berkabar, sepertinya sudah menjadi korban dari kekasihnya itu. Awalnya Joe sempat takut kalau Fiona membencinya seperti ibunya yang menaruhnya di panti asuhan. Ketika Joe bertanya pada ibunya mengatakan bahwa ia membuat terlalu banyak kesalahan. Walau ibunya menyayanginya, tapi ia juga melukainya. Sehingga ia perlu memulai lagi semuanya dari awal dengan putra barunya Jacob. Joe tahu orang tua yang baik harus melindungi anaknya, meski terhadap orang tuanya sendiri. Joe yang merasa tak cukup baik untuk Henry pun menitipkan putranya itu di sebuah keluarga kecil Dante dan Lansing yang harmonis. Ia tak mau anaknya diasuh di panti asuhan seperti dirinya. Keputusan ini tepat karena Henry diasuh dengan sangat baik. Di dalam kurungan basement, Sherry dan Carrie mulai berbicara hal-hal yang mendalam, yang membuat hubungan mereka berdua makin hangat. Di sini Sherry dan Carrie melakukan brainstorming. Carrie berkata pasti ada titik lemah dalam segala hal. Dan Sherry sadar bahwa Joe dan Love tidak saling percaya satu sama lain. Merekalah titik lemahnya. Jadi, mereka pasti menyembunyikan kuncinya masing-masing di kurungan ini. Alih-alih pasangan mereka menggila dan mengurungnya. Yang mana itu benar?
Oke, balik lagi ke kediaman Queen Goldberg. Di sini Joe melanjutkan tahap akhir rencananya. Ia menyeret tubuh Love ke dapur dan meletakkan jarum suntik Econite di tangannya, lalu menulis email bunuh diri dari Love ke komunitas Madrelinda, berisikan pengakuan membunuh Natalie yang berselingkuh dengan suaminya, menjebak Gil si anti vaksin yang menyebabkan Henry sakit, menyingkirkan Ryan yang membuat pemberitaan yang mengancam mereka, dan mengunci pasangan Sherry Carey yang menyabotase pernikahan mereka. Selanjutnya ini cukup tidak nyaman dilihat, yaitu Joe memotong 2 jari kakinya. Satu dimasukkan ke dalam kotak Love yang dipenuhi dengan barang-barang korban lainnya, seperti layaknya psikopat yang mempunyai kenang-kenangan dari korbannya. Dan satu lagi dimasukkan ke dalam kue pie yang kemudian dipanggang. Setelah itu Joe menyalakan gas penuh, membakar album foto mereka, lalu segera keluar rumah. Dengan bukti yang setengah gosong itu, Joe dinyatakan meninggal dan Love menjadi Nyonya Lovett dari Madrelinda, bahkan lebih terkenal daripada kisah Guinevere Beck. Setelah kejadian tragis ini, Madrelinda bangkit lagi dengan baik. Matthew mendorong Theo keluar dari rumah sakit pasca terapi fisik. Keduanya tertawa bersama. Hubungan mereka sangat baik. Andrew dan Jackson mengambil alih toko roti Love, mengubah namanya menjadi Well Behaved Woman, dan menjual kaos yang instagramable, serta Sherry dan Carey menjadi populer dengan kisah mereka yang menarik. Mereka menulis buku tentang kurungan sebagai terapi pasangan radikal. Mereka bahkan sampai memberikan seminar di TED Talks. Singkatnya, kehidupan di Madrelinda berlanjut sementara Joe, sekarang bernama Nick, sudah berada di Prancis, mencari Marianne yang mungkin sedang berada di sana.